Roma 2 ayat 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kristus Yesus jadi hakim. Ada beberapa agama percaya bahwa Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, dia akan menjadi hakim di akhir zaman. Dan itu Alkitab tulis bahwa Yesus Kristus dia hakim di akhir zaman. Penghakiman terakhir. Dan semua katanya yang tersembunyi dalam hati manusia dibuka, dibongkar. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Tuhan akan bukakan semua. Itu sebabnya ada banyak orang yang mampu sembunyikan dosanya, kesalahannya, sembunyikan, ditutupi dengan hiasan rohani, ucapan rohani, tapi ada hati yang tidak benar. Ada hati yang tidak benar, ditutup dengan ucapan rohani, ditutup dengan sikap tindakan rohani. Dan ketika penghakiman terakhir, katanya firman Tuhan dalam Roma 2 ayat 16, semua yang tersembunyi dalam hati manusia diungkap. Dan ada banyak orang yang kaget, kok saya ditolak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Kok saya ditolak dan dilemparkan ke dalam neraka? Tuhan ungkapkan semua, ini yang ada di hatimu. Ini yang ada di hatimu. Ini yang ada di hatimu. Semoga keadaan ini diketahui oleh makin banyak orang yang tahu, yang sadar, termasuk orang gereja, pemimpin gereja, pendeta, dan juga orang-orang di bangsa ini tahu kalau Tuhan akan buka semua yang ada di hati manusia. Atas nama agama, atas nama Allah, untuk bicara sesuatu yang dusta, Tuhan akan bongkar. Tuhan akan bongkar, Tuhan urus. Mungkin tidak sempat berurusan dengan Tuhan, tidak sempat terbongkar waktu di dunia, tetapi itu akan diungkap pada penghakiman akhir nanti. Tuhan tolong kita untuk hidup berhati-hati, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kita ingat yang nomor 2 ini. Ingat bahwa ada penghakiman akhir. Pengkhotbah 12 ayat 14. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Bukan pengadilan di dunia. Ada orang yang bisa lari, menghindar dari pengadilan. Ada mungkin yang tidak sempat ketangkap, tapi dia tidak pernah bisa menghindar di penghakiman akhir dari Tuhan. Membawa perbuatan, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ada penghakiman dari Tuhan. Kita harus ingat hal yang nomor 2 ini. Ada penghakiman akhir dan hakimnya adalah Tuhan dan tidak ada yang dapat disembunyikan. Ini penghiburan buat orang yang hidup hati-hati, ingin hidup hati-hati, tetapi malapetaka buat orang yang masa bodoh untuk diperingatkan. Biar kita sudah jadi anak Tuhan, duduk di ibadah, tiap hari periksa hidup kita loh. Siapa saya di penilaian Tuhan? Jangan siapa saya di penilaian saya sendiri. Siapa saya di penilaian orang. Tapi yang paling penting, siapa saya dicocokkan dengan firman Tuhan. Siapa saya? Apakah saya hidup cocok dengan firman Tuhan, atau saya langgar firman yang saya tahu? Itu persoalannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kita lihat
Ingat bahwa hidup dapat berakhir tiba-tiba. Untuk kita hidup berhati-hati, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, kita ingat yang pertama, Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu segala sesuatu. Yang kedua, kita ingat bahwa ada penghakiman terakhir. Hakimnya adalah Tuhan. Yang ketiga, kita ingat bahwa hidup dapat berakhir tiba-tiba. Saya sering sampaikan ini. Karena ini paling penting supaya kita semua selamat. Itu tujuannya. Kadang-kadang mungkin sakit hati kita dengar ini. Sakit hati kadang-kadang. Tetapi tujuannya supaya tidak ada satupun kita yang sempat mendengar firman Tuhan ini yang tidak selamat. Firman Tuhan katakan minggu lalu saya sampaikan, Tuhan menghendaki supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Tuhan kasih kesempatan. Kita lihat orang-orang jahat di dalam gereja, pemimpin gereja, pendeta, sudah bikin kejahatan, sudah bersinah. Pemimpin bangsa ini, orang-orang terkenal di bangsa ini, bikin macam-macam, dusta, korupsi, dan segala macam. Nggak mati-mati. Itu panjang sabar Tuhan. Itu disyukuri. Karena Tuhan beri kesempatan untuk tobat. Tetapi ada yang tidak tobat, dia tambah bikin kejahatan. Karena dia anggap yang dia buat itu Tuhan tidak mampu urus dia. Tuhan tidak mampu balas dia. Saudara, ingat ini, hidup dapat berakhir tiba-tiba. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada yang tahu besok kita masih ada atau tidak. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Firman Tuhan bilang hidup kita sama seperti uap. Uap kalau kita lihat, uap waktu orang masak air atau masak apa, uap keluar kelihatan sebentar hilang. Hidup kita katanya seperti itu. Kita banyak kali lihat uap begitu banyak, sebentar hilang. Hidup kita dapat berakhir tiba-tiba. Untuk membuat kita hidup berhati-hati, tidak menyimpang, kita harus ingat yang ketiga ini. Hidup saya ini dapat berakhir tiba-tiba. Jangan sampai saya sedang tidak berhati-hati, saya sedang menyimpang ke kanan atau ke kiri, tiba-tiba hidup saya berakhir. Saudara, syukur kalau masih ada kesempatan. Masih 2 jam mau menghembuskan nafas terakhir, 2 jam dia menderita. Kemudian ada kesempatan dia ingat, oh Tuhan, saya sudah menyimpang. Dia mulai berseru, Tuhan ampuni saya. Itu syukur kalau begitu. Kalau tiba-tiba mati, tidak ada kesempatan minta ampun, tidak ada kesempatan berurusan dengan Tuhan. Dan itu jelas akhir ujungnya sudah jelas. Firman Tuhan bilang, lemparkan dia ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang untuk selama-lamanya. Saudara, kita hidup berhati-hati, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tujuannya adalah supaya kita terhindar dari hukuman mengerikan yang selama-lamanya tidak pernah berubah. Mumpung di dunia, mumpung masih hidup, mumpung masih ada nafas, kita siapkan hati. Hidup berhati-hati, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Ingat yang ketiga, ingat bahwa hidup dapat berakhir tiba-tiba. Lukas 12 ayat 19, Tuhan Yesus memberi satu perumpamaan mengenai orang yang sangat berhasil dalam usahanya.
Setelah dia berhasil dalam usahanya, orang itu bilang begini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bersenang-senang ini dapat dikatakan sebagai berpesta poralah. Ikuti apa yang engkau ingin. Ayat 20, Tuhan Yesus katakan begini, tetapi firman Allah kepadanya, kepada orang yang dia bilang makanlah, minumlah, beristirahatlah, bersenang-senanglah, berpesta poralah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Tapi yang kita lihat dalam ayat 20, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Sementara dia bersenang-senang, sementara dia berpikir, saya mau santai, saya mau makan, mau minum, ibadah nanti. Urusan dengan Tuhan nanti, kapan-kapan. Tapi saya mau bersenang-senang dengan diri saya sendiri. Hati-hati yang sedang ibadah di rumah. Jadi engkau cuma sejengkal dengan neraka. Sambil lihat nonton ini, keluar iklan di sebelah, engkau bisa menyimpang lihat itu. Bukan karena itu terus sudah suruh saudara datang ke gereja harus, tetapi hati-hati. Hati-hati, gampang sekali menyimpang, tapi ada yang kuat. Saudara, malam ini jiwamu diambil daripadamu. Hidup berhati-hati. Ingat yang pertama, Tuhan lihat, Tuhan tahu segala sesuatu mengenai kita. Jadi kita hati-hati untuk bersikap, bertindak, berpikir. Yang kedua, kita ingat bahwa ada penghakiman terakhir. Baca ini sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Jangan sampai karena rencana dan kegiatan kita begitu banyak, sehingga hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Kita hati-hati untuk hal ini. Segala rencana banyak, kita tenggelam dalam rencana itu, dalam rencana kerja itu. Segala kegiatan banyak, kita tenggelam dalam kegiatan itu. Dan kita abaikan Tuhan, abaikan firman Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan jadi renggang, tapi kita kira masih erat. Ini yang berbahaya. Tiba-tiba maut datang menjemput. Nah, ini kesimpulannya. Oh, masih ada sedikit. Lukas 12 ayat 19. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang. Ini kayaknya sudah dari tadi. Ya. Bertindak hati-hati dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang pertama, ingat bahwa Tuhan Maha Tahu. Yang tersembunyi dalam hati yang terdalam sekalipun Tuhan tahu. Yang kedua, kita ingat bahwa ada penghakiman akhir. Setiap ucapan, perbuatan, pikiran kita akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa hidup dapat berakhir tiba-tiba. Jangan sampai terlambat bina hubungan dengan Tuhan. Sementara masih ada nafas. Tuhan memberkati.